Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, Bapak, tuan-tuan hadirin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus Bapak dari Polres, kepolisian, dan kepada kita semua yang hadir. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Amin. Amin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah Ta'ala beri kita taufik hidayah. Diberi kita petunjuk dan kekuatan untuk mengikuti petunjuk tersebut. Dan hidayah ini adalah nikmat Allah yang sangat besar. Saking besarnya sampai dalam surga pun bersyukur atas nikmat hidayah. Tidak ada seorang pun penduduk surga bersyukur atas nikmat harta. Tidak ada hadir. Semuanya bersyukur atas nikmat hidayah. Tidak ada yang bersyukur atas nikmat pangkat jabatan kalau sudah sampai di surga. Artinya nikmat hidayah ini paling tinggi. Sehingga seorang yang sudah sampai surga mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami jalan ini, yang telah memberi hidayah kepada kami sehingga kami berada di tempat ini. Kalaulah dulu Allah tidak beri kami hidayah, maka tentulah kami tidak tahu jalan. Alhamdulillah hadirin, saking besarnya nikmat hidayah ini. Sampai dalam Al-Quran Allah perintahkan kita 17 kali doa minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali sehari semalam, tidak boleh kurang doa minta hidayah. Bila seseorang hanya 15 kali saja mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, Allah akan marah kepadanya.
Artinya apa? Sholat subuhnya ketinggalan 2 kali. Al-Fatihah 17 kali sehari semalam wajib. Dan salah satu isinya adalah doa hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Hadirin yang muliakan Allah, bila Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah, tidak ada jalan bagi manusia untuk mendapatkan hidayah tersebut. Sehingga Allah Ta'ala firmankan Quran, walau annana nazzalna ilaihimul malaika wa kallahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa ayyasha'a. Walaupun Allah utus kepada mereka malaikat, apakah malaikat Jibril, apakah malaikat Mikail, ataupun malaikat maut, malaikat Israel, datang kepadanya, belum cukup membuat dia beriman kepada Allah. Apalagi ustaz atau kiai atau ulama, malaikat sekalipun kata Allah. Wa kallahumul mauta, atau orang yang sudah mati dibangkitkan, disuruh berbicara kepada mereka. Wa syarna alaihi kulla syai'in qubula, dan segala yang mereka inginkan Allah kumpulkan di depannya. Mau apa kamu ini ambil? Mau apa kamu ambil? Dikasih semua oleh Allah Ta'ala. Maka yu'minu illa ayyasha. Mereka tidak akan beriman kata Allah. Illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendakinya. Allah. Alhamdulillah, Allah telah mudahkan kita mendapatkan hidayah. Belum pernah malaikat datang ke rumah kita. Betul tak? Belum pernah orang-orang yang mati dibangkitkan mendatangi kita untuk ajak kita taat kepada Allah. Yang jadi saksi, ini saya udah balik dari sana, lihat ini. Dan tidak semua yang kita inginkan Allah berikan, Allah kumpulkan di hadapan kita. Masih banyak keinginan kita yang tertahan di dada ini. Tetapi Allah Ta'ala telah beri kita hidayah. Maka kita syukur dengan mengucapkan alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, awalus salahil hazil ummah bil yakin. Untuk mendapatkan kebaikan umat ini, kehidupan dunia dan akhirat, dimulai dengan membetulkan yakin. Maka selama 3 hari nanti kita usaha atas ini. Yang pertama, yakin bahwa kesannya kita ini diciptakan oleh Allah hidup dalam perjalanan. Kita ini hidup dalam perjalanan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pukul pundaknya Umar bin Khattab. Pukul, ya Umar, kun fit dunya ka'annaka gharib au 'abidu sabil. Hai Umar, jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang asing, orang yang sedang dalam perjalanan. Ya ayyuhal insan innaka qadimun ila rabbika hadhan famulaqi. Allah Ta'ala kasih tahu kepada kita ini, hei manusia, kata Allah, sesungguhnya kalian semua adalah dalam perjalanan menuju Tuhan, dan kita akan pasti bertemu menghadap Allah. Tidak bisa ngilang. Kita ini hidup dalam perjalanan, pindah dari alam yang satu ke alam berikutnya, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Di alam ruh ke alam rahim, arahan ke alam dunia, pindah lagi ke alam barzah, pindah lagi ke alam mahsyar, yaumul ba'ats, dibangkitkan kita dari kubur. Itu kita pindah lagi menuju yaumul mizan, yaumul hisab, sirat. Terakhir, fariqu fil jannah wa fariqu fis sa'ir. Terakhirnya nanti ada sebagian manusia menetap di surga dan sebagiannya lagi menetap di neraka. Mulai saat itu tidak ada perpindahan lagi. Tidak ada perpindahan. Menetap di surga selamanya atau menetap di neraka selamanya. Bila di surga maka nikmat selamanya. Bila di neraka susah selamanya. Di surga
tidak ada lagi kematian. Di neraka juga tidak ada lagi kematian. Inna lakum an tahyaw fala tamutu abada. Kepada penduduk surga diumumkan, sesungguhnya kalian akan hidup selamanya, tak akan lagi pernah ada kematian. Penduduk neraka juga begitu. Hancur kepalanya, diganti kepalanya baru diazab lagi. Hangus kulitnya, diganti dengan kulit yang baru dibakar lagi. Hancur ususnya, diganti dengan usus baru diazab lagi. Selama-lamanya begitu. Sehingga mereka orang-orang neraka mendatangi malaikat Malik. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Hai malaikat Malik, bunuh sajalah kami ini. Bunuh sajalah kami, biarkan Tuhan kamu bunuh sajalah kami ini. Saking tidak tahan dengan azabnya itu. Apa kata Malik? Tidak ada. Kematian satu kali dulu di dunia. Tidak ada kematian setelah itu. Adil mulia, Allah Ta'ala menjadikan hidup dan mati ini ada untuk menguji kita. Innabluwakum ayyukum ahsanu amal. Siapa yang paling baik amalnya. Adil mulia, ini yang pertama kita harus meyakini bahwa kehidupan kita ini berpindah-pindah. Perpindahan kehidupan ini tidak dengan kehendak kita, tapi dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah kita pindah. Kalau boleh kita ini dengan kehendak kita, mungkin kita tidak mau berpindah dengan dunia ini. Perpindahan kita dengan dunia diawal dengan datangnya malaikat maut. Kalau boleh kita mengelak, mungkin semua kita akan bisa mau mengelak. Kalau bisa dihindar, akan menghindar dari kematian. Tetapi Allah Ta'ala tidak akan bisa dihindar. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kemana saja kamu bersembunyi ingin menghindarkan kematian, walaupun dari lari dalam benteng yang sangat kokoh, kematian akan datang juga kepada kita untuk memisahkan kita dengan dunia. Kematian adalah awal daripada kehidupan kita. Kematian ada awal daripada kehidupan kita. Ketika Nabi SAW di Medan Khandaq melihat para sahabat Ansar Muhajirin, mereka di tengah panas teriknya matahari dalam keadaan lapar, berjihad di jalan Allah, menggali parit. Ada perutnya diganjal dengan satu batu, ada sahabat yang diganjal perutnya dengan 2 batu, menahan lapar. Namun mereka tidak peduli dengan laparnya dan panasnya teriknya matahari saat itu. Mereka semangat. Sehingga Nabi angkat tangan di hadapan Allah. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Faghfir lil ansari wal muhajirin. Ya Allah, tidak ada kehidupan ya Allah kecuali kehidupan akhirat. Maka ampuni ya Allah orang Ansar dan orang Muhajirin. Allahumma la aisha illa aishul akhir. Tidak ada kehidupan ya Allah kecuali kehidupan akhirat ya Allah. Maka ampuni ya Allah orang Ansar, orang Muhajirin. Ini doa Nabi. Tidak ada kehidupan kecuali akhirat. Hari ini hadirnya kita merasa dunia ini ada kehidupan. Sebenarnya dunia ini hadirnya bukanlah kehidupan, tapi kesempatan. Waktu yang Allah berikan kepada kita setiap manusia satu kali, Pak. Nggak ada bisa diulang untuk kedua kali. Kesempatan, waktu yang diberikan Allah untuk menyiapkan kehidupan kita. Untuk menyiapkan kehidupan kita. Maka fasilitas yang Allah berikan kepada kita apa saja? Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kata Allah, kejar kata Allah, raih dengan apa yang Allah berikan kepada kamu kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa bagian hidupmu di dunia. Jadi dunia perintahnya jangan lupa. Maka bila kita nasihati anak-anak kita, Pak, misalnya, makan dulu, jangan lupa sholat. Ini terbalik, Pak. Sholat jangan lupa makan. Ini pas. Sholat jangan lupa makan. Kerja terus, tapi jangan lupa sholat. Ini terbalik. Sholat jangan lupa kerja. Jadi suruh kejar adalah akhirat. Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah Subhanahu wa taala yang tahu dengan kita
Karena Allah yang ciptakan. Allah yang tahu dengan dunia, Allah yang tahu dengan akhirat. Karena Allah menciptakan semuanya. Dan Allah Ta'ala telah memberitahukan. Apa maknanya hadirin mulia? Saya kasih contoh hadirin, supaya kita mudah mengambil pengertian. Ada seorang bapak panggil anaknya. Nah, sini nak. Tolong bapak belikan beras 10 kilo. Jangan lupa ya rokoknya sebungkus. Wah, yang suruh beli bapak beras. Tapi jangan lupa ya rokok bapak sebungkus. Misalnya bagi yang merokok. Lalu anaknya pergi. Begitu pulang menghadap, iya berasnya. Rokoknya mana? Lupa ya, masya Allah. Pasti ayahnya nggak akan marah. Lupa ya. Tapi kalau dia datang, ya ini rokoknya. Berasnya mana? Lupa ya. Mana telinga kamu? Bapak, apa yang bapak suruh tadi? Suruh beras. Bagusnya lagi, mana berasnya? Ini berasnya. Rokoknya ini ya, mantap. Jadi dimuliakan Allah. Begitu Allah Ta'ala membuat perumpamaan. Cari kebahagiaan akhirat, tapi tak boleh lupa dunia. Karena walaupun lupa tidak dosa. Ada orang lupa sawahnya, nggak dosa. Orang lupa kebunnya, nggak dosa. Namanya orang lupa. Bahkan orang yang puasa di siang Ramadan, dia telah makan di tengah hari, begitu udah makan 1 piring, 2 piring, astagfirullah, puasa. Maka Nabi SAW katakan, nggak batal puasa kamu, itu rezeki dari Allah. Tapi bukan pura-pura lupa, Pak. Benar-benar lupa itu. Maka tidak membatalkan puasa. Tapi sulit hadir mulia. Melupakan dunia ini sangatlah sulit. Saking sulitnya dalam sholat masih ingat dunia juga. Betul ya? Allah. Ingat juga ternaknya kadang. Ingat juga tugas kantornya. Ingat juga istri anak. Ingatlah macam-macam. Sampai-sampai di dalam sholat terbawa ingat dunia kita. Pada Allah Ta'ala berkata, aqimis salata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Allah minta selama beberapa menit di dalam sholat, lupakan dunia, ingat aku, kata Allah. Tetapi saking susahnya melupakan dunia, sampai terbawa juga dalam sholat beberapa menit, 5 menit lebih kurang, atau 10 menit lebih kurang. Untuk 10 menit melupakan dunia, alangkah sulitnya. Itu pertanda Allah sudah tahu, memang susah kalian melupakan dunia. Allah sudah tahu. Maka 3 hari kita mau belajar melupakan. Insya Allah ya. Ini belajar melupakan, Pak. Kalau belajar mengingatnya nggak usah diajar. Malah disuruh melupakan malah sulit gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan akhirat dan dunia, itulah kehidupan kita. Dunia ini adalah kesempatan waktu yang Allah berikan untuk menyiapkan kehidupan kita. Maka kematian kita itu adalah awal daripada kehidupan kita. Bukan akhir daripada kehidupan. Awal daripada kehidupan kita. Karena itu adalah awal menuju akhirat, gerbang menuju akhirat. Apa yang berlaku yang dibawa untuk kehidupan akhirat, Allah berulang-ulang kali dalam Quran, dan kita mengucapkannya berulang-ulang kali. Hari akhirat salah satu disebut dengan Yaumuddin. Malik Yaumiddin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu hari agama? Tahukah kamu apa itu hari agama? Yang diterjemahkan oleh kebanyakan ulama kita, Yaumuddin itu diterjemah hari pembalasan. Padahal dia hari agama. Artinya yang dibalas itu adalah amal agama. Sekecil apapun amal agama kita akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Yaumuddin itu adalah hari agama. Artinya hari akhirat ada yang berlaku adalah amal agama. Dan itulah bekal kehidupan kita.
Apabila manusia selama hidup di dunia tidak peduli dengan amal dan agama, dia peduli dengan perkara yang lain selain daripada itu, maka ketika ajalnya datang, dia tidak bisa menolaknya dan tidak bisa mengelaknya. Saat itulah dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa aku minas shalihin. Ya Allah, undur ya Allah, minta perpanjangan waktu, undur ajalku sedikit saja ya Allah, undur sedikit saja ya Allah, fasaddaqa wa aku minas shalihin, supaya aku bisa bersedekah, supaya aku bisa mengerjakan amal-amal sebagai bekal kehidupan. Tapi Allah kasih tahu, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Enggak bisa duduk bila ajal sudah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sela-sela kesibukan kita di dunia, apakah sebagai pegawai negeri, apakah sebagai pedagang, apakah sebagai petani, apakah sebagai pejabat TNI, Polri, sipil ataupun aparat keamanan kita, siapapun kita, orang tua, orang muda, orang kaya, orang miskin, kaya biasa, di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada bedanya. Kenapa? Masing-masing mempunyai ajal. Masing-masing punya ajal. Dan bila ajal itu datang, tidak ada seorang pun yang bisa berkutik mempunyai kemampuan untuk membela kita. Maka Allah Ta'ala firman, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Bila ruh sudah sampai di rengkongan, Allah berkata, siapa yang bisa menyembuhkan kamu? Siapa yang bisa menolong kamu? Walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Bila ruh sudah sampai di rengkongan, Allah katakan, kenapa kamu tidak tahan ruh kamu? Pada kamu melihat ruh kamu keluar. Kalau kamu yang berkuasa pada dirimu, tahan ruh kamu supaya enggak keluar. Ada yang bisa? Tidak bisa. Walaula in kuntum ghairi madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa tidak dikuasai oleh Allah, kembalikan ruh kamu yang sudah keluar itu jika kamu benar. Tidak akan bisa. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas maksud inilah kita mau belajar, Pak. Membicarakan ini, Pak. Belajar membicarakan, belajar mendengar, sehingga apa yang kita bicarakan, apa yang kita dengar merasuk ke dalam hati. Apa yang kita lihat, apa yang kita bicarakan, apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi hati kita. Termasuk dalam hati. Sehingga mulai ada keyakinan dalam hati, ya Allah, aku ini hidup dalam berjalan menuju ila Rabbi, kita berjalan menuju Allah. Ada mulai ketika kita jumpa dengan Allah, tidak bisa ngelak. Nanti ada dua keadaan kita. Allah ridho apa Allah murka? Allah ridho apa Allah murka? Ketika jumpa Allah kita senang apa kita susah? Siapa orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang selama hidupnya di dunia adalah mencari keridhaan Allah, menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Menyenangkan Allah Subhanahu wa taala dimudahkan oleh Allah. Lebih susah menyenangkan istri kita, lebih susah menyenangkan orang-orang teman kita. Menyenangkan Allah mudah. Allah ringankan caranya. Apa di antaranya? Ketika hayya 'alas shalah Allah memanggil. Seorang datang, la haula wala quwata illa billah. Dia datang, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Ini menyenangkan Allah. Allah panggil, hayya 'alas shalah. Senang Allah. Itu juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyenangkan Allah, mengajak manusia kepada Allah. Ini orang yang sangat disenangi oleh Allah. Hamba Allah melanglang buana masa lalunya. Tahu-tahu dia dengan lemah lembut, dengan kasih sayang dia ajak taat kepada Allah. Allah lebih senang kepada orangnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berjumpa dengan Allah, bila kita di dunia tidak bisa menyenangkan Allah,
Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kemurkaan kepada kita. Maka Bapak tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membetulkan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah proses awal mendapatkan kebaikan hidup kita dunia akhir. Yakin dengan ayat-ayat Allah. Yakin dengan janji-janji Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia teguh pendirian, tidak goyang, istiqomah. Dalam imannya istiqomah, dalam amalnya dia istiqomah. Maka nanti Allah Ta'ala turunkan malaikat kepada mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan malaikat. Di saat mereka orang-orang tidak bisa lagi nolong. Istri tercinta nggak bisa nolong. Teman-teman karib kerabat nggak bisa nolong. Anak-anak putra putri nggak bisa nolong. Kita terbaring dalam keadaan kaku. Hanya nafas yang tersisa. Satu. Mata tidak lagi bisa berkedip. Tubuh sudah mulai mendingin. Dan saat itu kita butuh pertolongan siapa? Walaupun kita membutuhkan pertolongan orang-orang nggak bisa nolong. Maka saat itu Allah datangkan pertolongan malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah datangkan malaikat kepada mereka. Lalu dia mengatakan, apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Enggak usah cemas, enggak usah takut. Wa absyiru bil jannah. Bergembiralah kamu dengan surga. Langsung diperlihatkan surganya. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan surga. Ini surga Allah janjikan untuk kamu. Inilah hadirin mulia akhir kehidupan kita di dunia ini, Pak. Awal pada kehidupan kita yang sebenarnya di akhirat. Hari ini kita berjalan menuju ke sana, Pak. Kemanapun arah kita pergi, ujung-ujungnya adalah alam kubur. Mau ke utara kita berjalan, ke selatan, ke timur, ke barat, kemana saja jurusan kita berjalan, sebenarnya pada hakikatnya kita sedang berjalan menuju Allah. Sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita bersyukur Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala telah letakkan diri kita dalam usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hari Pak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan dakwah. Ini adalah usaha dakwah. Ini adalah kerja dakwah yang dulu telah diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kerja dakwah ini hadir dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala adalah kerja setiap umat ini. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan dirinya dan hartanya. Jadi Pak, kita ini keluar Pak, ini keluar di jalan Allah. Itikaf kita di masjid. Kalau 3 hari ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang membiayai kita hadir. Kita sendiri yang biaya diri kita sendiri. Yang Allah minta gitu. Bi amwalikum wa anfusikum. Jahadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kita berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri sendiri. Siap terbang insyaallah ya? Insyaallah. Kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang beriman ini Pak, harta mereka, diri mereka sangat tinggi nilainya. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Orang beriman Pak, dirinya, hartanya sudah dibeli Allah dengan surga. Berapa nilainya tanah surga? Nabi SAW berdiri dengan sebelah telapak kaki begitu. Lalu Nabi katakan sama sahabat, tanah surga seluas telapak kaki ini lebih bernilai daripada dunia beserta isinya. Harta orang beriman, diri orang beriman sudah dibeli Allah dengan surga. Maknanya apa? Harta dan diri orang beriman bukanlah miliknya, tapi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan milik orang beriman itu adalah surga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala awali kebaikan kita ini dengan membetulkan yakin. Itulah yang disebut dengan iman, Pak.
Itulah yang disebut dengan iman. Bagaimana kehidupan kita ini baik, kematian kita adalah baik, ibadah kita ibadah yang baik, sehingga suasana kehidupan kita akan mendapatkan suasana kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Kehidupan manusia itu, keadaan manusia itu sudah Allah ikat dengan amalnya masing-masing. Keadaan manusia itu Allah sesuaikan dengan amalnya masing-masing. Bila amalnya baik, maka keadaannya akan baik. Bila amalnya rusak, maka keadaannya pun akan rusak. Amal baik, keadaan akan baik. Baik di dunia dan baik juga di akhirat. Maka dengan usaha dakwahnya hadirin mulia, yang Allah Ta'ala kehendaki adalah bagaimana iman kita ini baik secara bertahap-tahap. Sehingga para sahabat dulu juga begitu. Ta'allamna al-iman, thumma ta'allamna al-Quran. Kami belajar iman. Maka kita keluar di jalan Allah juga, kita mau belajar iman. Belajar iman itu maknanya apa? Sebagai Allah Ta'ala perbaiki imannya kita. Semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin kuat, semakin kuat. Dengan apa? Untuk mendapatkan iman ini dengan mengajak saudara kita taat kepada Allah. Jadi bagi kita keluar 3 hari ini di jalan Allah Subhanahu, kita itikaf di masjid. Di samping kita itikaf menyempurnakan amal kita, maka kita juga ada program silaturahmi. Dan ini adalah tanggung jawab kita. Umar berkata disuruh izhabu, pergi sana kamu. Kasih tahu kepada manusia, innahu la tadkhulul jannah illa mu'min. Kasih tahu kepada manusia bahwasanya tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang beriman. Syarat masuk surga iman. Tidak ada yang masuk surga kecuali orang beriman. Ini kata Nabi, kamu kasih tahu kepada seluruh manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat banyak hadirin mulia manfaat daripada kita keluar jalan Allah. Maka untuk mendapatkan kemanfaatan ini, maka ada beberapa arahan, ada tertibnya, ada rambu-rambu. Yang pertama, ada 4 hal Pak, kita nggak boleh sentuh. Masalah khilafiyah, kita nggak menyentuh masalah khilafiyah Pak. Kita nggak melihat perbedaan. Kita tidak melihat kesalahan orang. Ini kok gak gini nih, enggak. Kita lihat kebaikan. Walaupun nampak berbeda, misalnya ada yang kunut, ada yang nggak kunut, nggak dibahas. Mau angkat tangan yang begini, mau angkat tangan begini, nggak dibicarakan. Ini masalah khilafiyah, perbedaan para ulama, perbedaan mazhab kita nggak bahas. Bahkan disentuh pun tidak boleh. Misalnya nggak boleh sentuh, maksudnya kita nanti pergi ke suatu masjid, lalu ada kita misalnya disuruh jadi imam, kita tidak diutamakan orang tempatan imam sana, walaupun bacaannya di antara kiri muka dan lebih kiri diutamakan di sana, kecuali bila di sana kita sudah tahu keadaannya atau kita sudah akrab dengan dia, suruh juga imam kalau saat imam. Seperti apa cara di sana? Seperti itu yang kita buat. Kalau di sana misalnya doa bersama, kita doa bersama. Kalau doa sendiri, kita doa sendiri. Jadi kita ikut amalan di sana. Misalnya kita senang pakai kunut subuh, ya kita ikut kunut subuh. Jadi kita tidak boleh menyentuh. Misalnya kalau kita tidak tahu, kita mau sholat subuh, orang di sana tidak pakai kunut, atau kita pakai kunut, atau sebaliknya. Kok lain? Sudah tersentuh masalah ilmu, ya itu masuk. Utamakan orang di sana. Kita ngikuti orang. Tidak boleh menyentuh masalah khilafiyah. Apalagi membicarakan masalah khilafiyah. Karena masalah khilafiyah ini termasuk pemecah belah hati. Dalam masalah khilafiyah bikin masjid lain. Dalam masalah khilafiyah bikin masjid lain. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh menyentuh masalah politik dalam maupun luar negeri. Ini bukan usaha atas politik. Ini bukan usaha atas golongan, bukan usaha atas partai. Ini usaha atas iman, bagaimana setiap orang iman sempurna ketika malaikat maut.
Sehingga selamat di kubur, selamat di mahsyar. Nanti kalau ada bicara orang lain kita stop. Jangan kita ikuti. Jangan sampai kita yang dibicarakan. Oh gimana pemerintah? Ya nggak usah. Kita bukan bicara pemerintah sekarang. Itu sudah ada bagiannya. Ketika keluar jalan Allah ini maksudnya. Bukan berarti kita tidak boleh berpartai politik. Itu di luar gerak ini nanti silakan. Maka ketika kita buat usaha ini hadirinnya tidak boleh menyentuh apalagi membicarakan masalah politik luar dan dalam negeri. Kemudian yang ketiga kita tidak boleh menyentuh masalah aib masyarakat. Diceritakan keburukan sepulan, kok kayak gini, itu bid'ah itu, ini. Tidak. Kita enggak bicara masalah aib masyarakat. Selesai Pak? Iya. Kita konsentrasi islah diri, perbaikan diri kita. Kemudian kita tidak bicara masalah sumbangan dana. Ini dana dari mana nih? Ini sumbangan dari siapa nih? Masalah pangkat, status sosial kita nggak ceritakan. Kita semua ini adalah hamba Allah Ta'ala yang Allah kasih profesi dunia bermacam-macam. Semuanya adalah hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 hal ini selama kita bergerak tidak boleh disentuh sama sekali. Hingga hati kita terjaga. Maka oleh karena itu perbanyak ada 4 hal. 4 hal kita perbanyak. Ketika 3 hari ini Pak, kita perbanyak ini 4 ini. Dakwah ilallah. Cerita dengan orang yang kita jumpai, yang masyarakat yang datang pada kita tentang dakwah ilallah. Ajak cerita tentang kebesaran Allah. Ataupun kita sama kita lagi duduk-duduk cerita tentang kebesaran Allah, kampung akhirat, iman dan amal saleh. Itu diperbanyak ceritanya. Kita bicarakan kalau mulut ini bicara tentang kebesaran Allah, keagungan, kehidupan akhirat, iman, amal, bekal kehidupan. Ini diperbanyak kita bicara. Insyaallah ya. Insyaallah. Jadi tidak ada waktu untuk yang lain. Yang kedua, kita perbanyak zikir, taklim wa ta'lum. Kita belajar mengajar Pak. Jadi banyak waktu kita gunakan nanti di kita keluar Pak, kita belajar. Ada taklim namanya, ada taklim kitabi. Kita baca Al-Quran, ayat-ayat Quran, ada hadis Nabi tentang pentingnya sholat, ruginya meninggalkan sholat, pentingnya zikir, baca Quran dan segalanya. Satu orang baca, yang lain dengar. Kemudian ada muzakarah lagi. Muzakarah tentang adab-adab keseharian, ada adab sholat, ada adab wudhu, apa rukun syarat wudhu yang membatalkan wudhu, segalanya Pak. Sesuai dengan waktu yang tersedia. Mungkin 3 hari enggak tercover semua Pak. Ini yang pokok-pokoknya nih yang pertama. Ya kan, taklim wa ta'lum, belajar dan mengajar. Kita perbanyak waktu untuk duduk dalam majelis belajar mengajar. Siapa gurunya? Semua kita guru. Siapa muridnya? Bisa juga semua kita murid. Jadi tidak ada guru tertentu, tidak ada murid tertentu. Mungkin Bapak nanti punya kelebihan, kasih ini. Ini ada kelebihan, kasih lagi. Jadi begitu terus Pak. Ya kan? Semua bisa jadi guru, semua bisa jadi muridnya. Kemudian kita perbanyak zikir ibadah Pak. Kita selama 3 hari ini kita sempurnakan amal kita. Mulai dengan sholat 5 waktu udah jelas berjemaah. Kemudian ada waktu, berikan ada waktu untuk sholat duha, ya kan? Sholat sunat rawatib sebelum dan sudah sholat wajib. Kemudian malam hari nanti kita saling bangun sholat tahajud. Kita jaga zikir, terutama zikir pagi dan petang. Zikir setiap selesai sholat. Jadi 3 hari ini kita fullkan, perbanyakkan waktu untuk ini. Sehingga nanti begitu kita selesai 3 hari ada kesan dalam perbaikan iman dan amal kita. Kemudian kita perbanyak khidmat, memberikan pelayanan Pak. Kita punya semangat melayani, bukan punya semangat untuk minta dilayani. Kita melayani. Itu Bapak Dirjen sudah lebih ngerti tentang memberikan pelayanan ya kan. Sudah sering melayani masyarakat kita. Di masjid juga itu ada pelayanan, khidmat namanya. Mulai dari khidmat apa keperluan makan minum kita atau keperluan yang lain. Insyaallah ya. Jadi 4 ini diperbanyak. Kemudian kita kurangi Pak. Ada lagi 4 yang dikurangi Pak. Yang pertama
kita kurangi masa tidur dan istirahat. Jadi jangan sebentar tidur sebentar. Jadi sesuai dengan program yang sudah disusun, maka kita ikuti dengan sempurna. Kurangi masa tidur dan istirahat. Ngantuk-ngantuk tahan, Masya Allah. Mujahadah Pak, Insya Allah ya. Insya Allah. Ini di training 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Tak terbayang kita besok, bagaimana kita besok berdiri di mahsyar. 40.000 tahun. Di mahsyar berdiri tanpa alas kaki, tanpa pakaian selai benang pun, kumpul semua manusia selama itu. Masya Allah. Sekarang kita duduk di masjid, mungkin ada kipas angin, maka kita betahkan diri kita. Insya Allah ya. Kurangi masa tidur dan istirahat. Kemudian kurangi masa makan dan minum. Masanya Pak ya, makan boleh biasa. Misalnya nih, kalau tidak nanti, nah kita sebentar ke warung kopi. Nah, kita kopi udah disediakan di tempat kita, masjid kita. Jadi tidak keluar sana, keluar sini, tidak. Jadi kopi sana. Kita ada waktu makan, ada waktu minum. Ada waktu ngopinya, ada waktu tehnya, ada waktunya Pak. Maka kita ikuti alur seperti itu. Sehingga terkesan diri kita ini betul-betul berhajat tentang perbaikan diri kita, iman dan amal kita. Kurangi masa makan dan minum. Ada waktu makan, ada waktu minum. Jangan sebentar minum. Tinggalkan program. Salah ya. Kemudian kurangi masa keluar masjid. Jadi kita lebih banyak waktu di masjid daripada di luar masjid. Keluar masjid itu hanya untuk sama silaturahmi, ya kan? Di dakwah atau khususi mendatangi orang-orang apakah tokoh kah, apa tokoh agama kah, atau umara kah yang ada di kampung itu. Kalau untuk keperluan bisa dititip Pak. Ini arahannya Pak. Misalnya kita perlu sabun umpama, lupa tadi bawa, titip sama petugas titip saya sabun. Artinya Pak, dia menjaga dirinya lebih banyak waktu di dalam masjid. Yang dikatakan i'tikaf itu Pak, ya di masjid. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di masjid ini karena Allah. 1 hari i'tikaf Allah jauhkan kita dari neraka 3 hari. 1 hari i'tikaf Allah jauhkan dari neraka 3 hari. 3 parit, jarak antara parit itu adalah langit dan bumi kali 3. Kalau 3 hari, Masya Allah. Berapa parit Pak? 9 parit. 9 kali lipat jarak langit dan bumi, Allah jauhkan kita dari neraka. Bila dia keluar masjid, maka i'tikaf kita terganggu. Maka i'tikaf itu adalah orang yang berdiam di masjid dalam keadaan suci. Duduknya saja, bahkan tertidurnya adalah ibadah. Apalagi sempat dia Subhanallah, luar biasa. Maka kurangi masa keluar masjid. Insyaallah ya. Insyaallah. Kemudian yang keempat, dikurangi bicara sia-sia. Bicara sia-sia Pak. Apa misalnya itu kita ini bergarah-garah. Bicara yang bergarah-garah misalnya. Kalau nggak bisa dihabisi, dikurangi dari biasanya. Biasanya sedikit-sedikit garah, sedikit-sedikit bergarah, kita kan bergurau, dikurangi. Salah ya. Kemudian ada lagi 4 hal yang harus kita jaga. 4 hal yang harus kita jaga. Apa yang kita jaga? Yang pertama, amal istimai. Ya, amal istimai. Jaga amal istimai, intinya amal bersama Pak. Amal berjamaah, sholatnya berjamaah. Misalnya ada muzakarah, yuk duduk. Kalau kita ada orang muzakarah, kita zikir sendiri nggak boleh Pak, ayo gabung. Bahkan ketika makan dan minum, ketika orang semua istimai amal. Lalu kita sambung zikir dulu, nggak boleh Pak. Walaupun zikir ini makan, maka amal istimai lebih utama.
maka kita sempurnakan amal istimewa kita, insyaallah ya. Kemudian Pak, taat, jika kita jaga ketaatan kepada amir. Amir itu pimpinan rombongan, komandan lah kalau bahasa bapak-bapak definisi. Taat kepada amir itu hukumnya wajib Pak. Sekali lagi, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian. Misal nanti kita satu rombongan ke Indrapura, satu jemaah lagi ke Lunang, maka satu jemaahnya ada amirnya. Jemaah ini ada amirnya. Maka seluruh makmum, maka dia harus jaga ketaatannya kepada amir. Kalau Bapak mungkin lebih mudah nih ketaatan. Udah biasa hari-hari seperti itulah seorang Islam. Islam seperti itu. Taat kepada amir sepanjang perintah amir tidak maksiat. Insyaallah ya. Insyaallah. Kemudian yang ketiga, jaga kehormatan masjid. Jadi kita di masjid jaga kehormatan masjid. Artinya adab-adab masjid. Nanti kita muzakarahkan di sana bagaimana seorang hamba Allah di masjid. Karena dia sebagai tamunya Allah. Orang yang di masjid ini Pak adalah tamunya Allah. Masjid ini disebut sebagai rumahnya Allah. Kenapa masjid disebut rumah Allah? Pada Allah nggak punya rumah. Karena masjid punya hubungan khusus dengan Allah. Saking senangnya Allah dengan masjid, dan masjid disebut sebagai rumahnya Allah. Seperti puasa untukku kata Allah. Apa guna puasa untuk kita bagi Allah? Karena Allah punya hubungan khusus dengan orang puasa, sehingga puasa disebutnya untuk. Maka nanti bagaimana duduk kita di masjid? Sampai duduk Pak, diatur Pak di masjid. Ada adabnya. Langkah kaki masuk masjid pun ada adabnya. Seperti kita upacara bendera, balik kanan kan tidak asal diputar, ada tata cara langkahnya Pak ya. Bunuh hormat bendera, hormat kerak, ada caranya. Bukan asal angkat tangan. Jadi di dalam Islam sudah ngatur, bahkan masang sendal Pak. Kita turun dari masjid masang sendal pun ada adabnya. Sehingga kita dalam keseharian full adab. Sehingga menjadi betul-betul orang yang beradab. Kita jaga kehormatan masjid, maknanya kita tunaikan adab-adab ketika kita berada di masjid. Kemudian yang keempat, kita jaga sifat sabar dan tahan uji dulu. Tahamul. Tahamul itu sabar dan tahan uji. Kadang kala mungkin nanti ketika kita sedang bergerak, mungkin kita terlambat makan, atau makanannya kurang enak, atau macam-macam lah. Ada yang kurang sesuai, maka itu dijadikan sebagai ujian berbeda. Maka kita harus tahan, sabar dan tahan uji. Sabar dan tahan uji. Atau mungkin kita datang ke suatu daerah, ke masjid itu kita mesti silaturahmi, ada sambutan orang tuan rumah tidak baik. Udah sana kamu. Apalagi bapak polisi kan nggak pakai baju dinas. Kalau baju dinas nggak berani tuh Pak. Dikira nanti mungkin kayak orang-orang biasa kayak kami ini juga kan. Kadang-kadang dapat yang kurang enak pembicaranya. Sabar dan tahan uji dijaga. Insyaallah Pak ya. Insyaallah. Kemudian terakhir ada 4 hal yang harus ditinggalkan Pak. 4 hal yang harus ditinggalkan. Yang pertama, tinggalkan mengharap pada makhluk. Mengharap hanya kepada Allah. Nah, ini sudah menyentuh iman Pak. Tinggalkan mengharap pada makhluk, mengharap hanya kepada Allah. Yang namanya mengharap itu Pak dalam hati Pak, belum disebutkan. Apabila ada harap makhluk, istighfar. Istighfar. Salah buang. Kemudian tinggalkan meminta pada makhluk, mintalah hanya kepada Allah. Kemudian tinggalkan sifat boros dan mubazir. Makan sederhana, tidak boros, tidak mubazir. Begitu juga menggunakan air, mandi, wudu, tidak kerannya tidak buka sedikit. Itu belajar Pak, tidak boros dan mubazir ditinggalkan. Tinggalkan sifat boros dan mubazir. Kemudian yang keempat, tinggalkan gosok.
Gosok itu Pak memakai barang orang lain tanpa izin. Misalnya kita mau ke sendal, mau ke tempat wudhu atau ke WC, kita perlu sendal. Kebetulan sendal kita mungkin di pintu sini. Maka kita ada sendal, enak aja diambil tak siapa punya. Itu tidak boleh Pak dalam Islam. Itu gosok namanya. Adiknya mencuri. Walaupun dikembalikan, tapi itu tidak boleh dalam Islam. Apalagi mencuri. Memakai barang orang lain tanpa izin itu ditinggalkan tidak boleh. Bahayanya apa? Banyak Pak bahayanya Pak. Kita pakai sendal teman, kita nggak tahu nggak tanpa izin. Tahu-tahu kawan sakit lo baru ini pergi ke WC. Nah sendalnya. Tahu-tahu kita keluar. Kan nggak enak ya dia Pak. Dia udah sesak mau ke WC, dia cari sendal nggak ada. Tahu-tahu kita keluar bawa sendal dia. Jadi rusak perasaannya. Dia udah tadi buntar mandir cari sendalnya. Mana sendalku? Mana sendalku? Tahu-tahu ada orang yang bawa. Walaupun dia nggak langsung marah, tapi hatinya tergores Pak. Jadi bagaimana caranya? Izin atau dihilangkan. Di sendal banyak. Bapak-bapak, kawan-kawan, saya mau pinjam sendal. Insya Allah, kamu ke WC. Insya Allah katakan boleh. Atau sabun mandi yang ada di tempat wudhu atau apa saja benda yang bukan punya kita, jangan sekali-kali kita pakai tanpa izin orang yang punya. Itu ditinggalkan. Namanya gosok, memakai barang orang lain tanpa izin. Bukan mencuri tapi adiknya, saudaranya lah. Saudaranya mencuri. Mungkin dari Pak Presiden apa ada pasalnya Pak? Kalau mencuri udah jelas soalnya. Walaupun itu nggak bisa mungkin atau apa atau tidak nggak tahu lah. Dalam Islam yang jelas itu dilarang. Dalam Islam yang jelas itu dilarang memakai barang orang lain tanpa izin. Itulah Bapak hadirin muliakan Allah Ta'ala. Beberapa rambu-rambu tata tertib ketika kita selama 3 hari di jalan Allah. Sehingga yang kita inginkan nanti Pak, setelah 3 hari ini datang semangat baru dalam agama kita. Misalnya itu mulai iman mulai terbentuk, mulai takut ketika mendengar azan kumandang, takut meninggalkan sholat, sehingga datang kekuatan untuk menjaga sholat, ya kan? Datang kekuatan untuk senang dengan baca Quran, datang kesenangan untuk senang berzikir, datang dalam hati mahabbah, sayang saja melihat orang, ya orang tuh sayang, ya Masya Allah. Sehingga keburukan orang tuh udah nggak nampak lagi, yang nampaknya kebaikan. Walaupun kebaikannya sedikit, tapi yang sedikit itu yang dilihat. Dan itulah tanda iman. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian kata Nabi nggak bisa masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak bisa beriman kalau tidak ada rasa sayang, mahabbah, sayang kepada semua manusia. Terakhir dibilang Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW hari-hari Pak melihat orang menyembah berhala dulu di Mekah. Orang menyembah berhala udah jelas sesat, tapi sepatah kata Nabi tidak pernah menuduh mereka orang sesat. Sampai Nabi mengatakan diberitahu oleh Allah, wa inna au iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami atau kamu pasti salah satu dalam petunjuk atau dalam kesesatan yang nyata. Tapi enggak memvonis kamu sesat ya? Enggak. Kamu bisa ya? Enggak. Ini adab Pak. Rasulullah SAW hari-hari melihat penyembah berhala, tapi enggak pernah menuduh orang itu sesat. Bahkan lebih ajib lagi yang dilihat. Apa kata Nabi SAW perintah Al-Quran? La tus'aluna amma ajrana wa la nus'alu amma ta'malun. Kalian, kata Nabi, keuang, tidak ditanya dan tidak bertanggung jawab terhadap dosa kami. Nabi mengatakan itu. Wala tus'aluna amma ajrana, kalian enggak bertanggung jawab terhadap dosa kami. Wala nus'alu amma ta'malun, dan kami juga enggak bertanggung jawab terhadap amal kamu. Orang lain enggak sebut dosa apa? Amal kamu katanya. Kami enggak bertanggung jawab terhadap amal kamu. Kamu juga enggak bertanggung jawab terhadap dosa kami. Pada diri sendiri dikatakan dosa.
Kira-kira dosa Nabi Muhammad SAW apa? Gak ada dosa, Nabi maksum. Tapi beliau merasa berdosa, Masya Allah. Sehingga beliau istighfar minta ampun kepada Allah 70 kali sehari semalam. 70 kali sehari semalam minta ampun kepada Allah. Apa mubazir? Dosa yang mana yang Nabi minta ampun kepada Allah? Tidak ada. Nabi ingin ngasih contoh kepada kita umat ini. Seolah-olah Nabi itu ingin berkata begini, Pak, aku saja sudah nggak ada dosa, minta ampun pada Allah 70 kali. Kalian dosa siang malam, kok tenang-tenang saja, seolah-olah begitu. Maka kita banyak istighfar, insya Allah ya. Hadirin muliakan Allah Ta'ala. Maka kita ini bergerak dengan lemah lembut kasih sayang, Pak. Ini dakwahnya Rasulullah SAW. Tidak ada melihat keburukan orang lain, tidak ada mencaci keburukan orang, dan tidak ada membuka aib orang, tidak ada menyebar fitnah dan keburukan orang lain, dan sibuk melihat kekurangan kita di hadapan Allah, sehingga kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin muliakan Allah Ta'ala. Untuk persiapan kita mau berangkat ini, itu yang dapat saya sampaikan. Dan kita mulai dengan bismillah, kita perbaiki niat kita, Pak. Kita betulkan niat kita. Apa niat kita itu? Bagaimana Allah Ta'ala islahkan diri kita, islahkan keluarga kita. Maka kita keluar nih, Pak. Nanti juga kita pikir istri kita, anak-anak kita, terutama di amal malam hari, ketika tahajud kita doakan, kadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah Ta'ala jadikan keluarga kita keluarga sakinah, anak-anak putra-putri kita anak-anak yang soleh dan solehah, istri kita pun menjadi istri al-mar'atu soleh, istri yang solehah. Sehingga nanti satu keluarga, ayahnya, ibunya, anak-anaknya, satu keluarga dikumpulkan oleh Allah dalam surga. Bayang kali ila ahlihi masrura, Allah akan kembalikan kita pada keluarga kita di surga. Satu keluarga masuk surga, betapa indahnya hidup ini. Insyaallah ya. Oleh karena itu hadirin, lagi betulkan niat kita, luruskan niat kita, bahwa kita ini semata-mata mencari keridhaan Allah, semata-mata supaya Allah perbaiki diri kita, amal kita dan keluarga kita. Tidak ada maksud lain yang mulia kecuali hanya mencari keridhaan Allah dan mengikuti usaha Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah ridho dengan kita. Allah kumpulkan kita bersama para sahabat, bersama dengan Nabi Muhammad SAW di yaumul kiamah nanti. Yang hari ini kita selalu menyebut nama Nabi SAW, bersalawat pada Nabi Muhammad SAW, dan juga para sahabat bila kita sebut namanya, kita menjawab radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Betul-betul besok kita dikumpulkan dengan para sahabat, karena kita menempuh jalan yang sama. Apa jalan sama itu? Ali sabili adu ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanallahi wa ma'ana miskin. Inilah satu-satunya jalanku, kata Nabi. Allah perintahkan Quran surah Yusuf 1:8. Katakan Muhammad, inilah satu-satunya jalan hidupku. Jalan hidupku itu adalah mengajak taat kepada Allah, jalan hidupku dan jalan para pengikutku. Maka ini kita syukur, Pak. Maka Bapak dari Polres, dari kepolisian, ini hidayah dari Allah Ta'ala yang Allah datangkan kepada Bapak dengan cara seperti ini. Berbagai macam Pak cara hidayah itu datang, Pak. Bisa dari anak kita, sebabnya bisa dari atasan kita, kadang bisa dari istri kita, kadang bisa dari teman kita, Pak. Mungkin Bapak-bapak ini, mungkin asbab komandan kita, para pimpinan kita, diberikan jalan kepada kita untuk menempuh jalan. Maka kita syukuri. Insyaallah Pak ya. Walaupun terasa berat, nanti insyaallah Pak, Allah akan datangkan nusrah ghaibiyah, akan datangkan pertolongan, sehingga kita akan merasakan betapa indahnya nikmatnya dari hidup ini. Dunia akhirat Allah akan jamin keselamatan kita. Amin. Ya Rabbal. Boleh kita doa Pak?
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا العالمين والشكر حمدا يؤتي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا قوة المتين يا رحيم المساكين يا ارحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا دينا الا قضيته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتميع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وعلما نافعا ورزقا حلالا واسعا مباركا وذرية طيبة وذرية طيبة وذرية طيبة ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفاء لكل داء وشفاء لكل داء وشفاء لكل داء إنك على كل شيء قدير. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا الله يا رحمن يا رحيم inilah diri kami ya Allah. Penuhlah kami ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah. Penuhlah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Penuhlah kami dengan ampunan-Mu ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni kesalahan kami ya Allah. Dosa-dosa kami selain Engkau ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Kasihlah kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Sengaja atau tidak sengaja ya Allah. Yang terang-terangan apa yang tersembunyi ya Allah. Ya Allah, dosa kesendirian ya Allah. Dosa dasar kami sendiri ya Allah. Dosa dasar kami berada dalam keramaian ya Allah. Ya Allah, ampuni semua ya Allah.
Tidak ada dosa kami yang tersembunyi di pengetahuan ya Allah. Amin. Tidak ada dosa kami yang tidak tercatat oleh malaikat kiraman katibin ya Allah. Rakib dan atid ya Allah. Ya Allah, hapuslah ya Allah kesalahan dari catatan kiraman katibin ya Allah. Kesalahan kami ya Allah, dan gantilah dengan kebaikan ya Allah. Ya Allah, Engkaulah penguasa kami ya Allah. Engkau yang pemegang hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami untuk senantiasa tunduk dan taat padamu ya Allah. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami ya Allah setelah kau beri hidayah ya Allah. Jangan kau palingkan hati kami ya Allah setelah kau beri petunjuk ya Allah. Ya Allah, Engkaulah pemegang hati istri kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, beri hidayah pada istri kami ya Allah. Beri kekuatan pada istri kami untuk jaga sholat ya Allah, untuk menutup aurat sempurna ya Allah. Ya Allah, jadikan istri kami ya Allah istri yang solehah ya Allah. Jadikan putra putri kami ya Allah putra putri yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tidak kuasa mendidik anak kami ya Allah. Kami tidak kuasa mendidik istri kami ya Allah. Engkau lah yang kuasa ya Allah. Dengan sebab pengorbanan kami walaupun sedikit ya Allah, jadikan istri kami istri yang soleh, anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, kalau memegang hati ya Allah, perbaiki ya Allah, perbaiki ya Allah. Islahlah istri dan keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah ya Allah, mawaddah warahmah ya Allah, dunia dan akhirat ya Allah. Satukan kami dengan istri kami di surga ya Allah. Jangan kau cerai beraikan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikan kemudahan kami ya Allah untuk mengamalkan agama ini ya Allah. Jangan sulitkan ya Allah. Jika kau mudahkan tidak yang sulit ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami jemaah saudara ya Allah. Peliharalah kami dari fitnah dunia ya Allah. Ya Allah, kami berada di dunia ya Allah. Kami berada di dunia ini ya Allah. Yang seperti dunia ini merusak akhirat kami ya Allah. Ya Allah, beri taufik hidayah kepada kami ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah dengan kebiarkan ya Allah. Ampunilah kami yang kebiarkan ya Allah. Satukan kami dengan saudara-saudara ya Allah. Tanamkan di hati kami ya Allah sifat kasih sayang ya Allah. Ya saudara-saudara kami ya Allah. Ya saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, hilangkan kebencian dari hati kami ya Allah. Hilangkan kebencian dari hati umat ini ya Allah. Tanamkan kasih sayang di hati umat ini ya Allah, sehingga melihat seluruh manusia dengan lemah lembut kasih sayang Allah. Ya Allah, hidayah ya Allah umat Nabi Muhammad SAW ya Allah, yang ada di seluruh negeri ya Allah, yang ada di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, tolong ya Allah dengan biarkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, istiqamahkan kami dalam iman ya Allah. Istiqamahkan kami dalam amal ya Allah. Istiqamahkan kami jaga salat ya Allah. Istiqamahkan anak istri kami menjaga salat ya Allah. Karena kunci masuk surga adalah salat ya Allah. Ya Allah, beri kekuatan kami ya Allah untuk senantiasa ya Allah berpegang teguh pada agama ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.